Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian pada hari ini masih tetap semangat, masih tetap stabil dan kembali berada di sini. Anak-anakku sekalian, kali ini pada mapel informatika kita akan belajar bersama-sama tentang perangkat keras atau dalam bahasa Inggrisnya hardware. Tujuan kita belajar pada hari ini diharapkan nanti kalian mampu mengenal perangkat keras, kalian dapat menyebutkan perangkat keras, dan kalian tahu fungsi-fungsi dari perangkat keras. Nah, di dalam komputer sebenarnya ada yang namanya perangkat keras, ada juga yang namanya perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah hardware dan software. Dimana kalau hardware ini adalah alat yang ada di dalam komputer dan biasanya wujudnya dalam bentuk fisik, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Berbeda dengan software, itu adalah aplikasi ataupun program yang ada di komputer ataupun laptop kita. Nah, untuk kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Di sini ada 6 bagian yang bakal Ustaz sampaikan. Terutama adalah perangkat CPU, memori, motherboard, kartu grafis, kartu suara, dan media penyimpanan. Kita masuk ke perangkat CPU. Anakku sekalian, ada yang pernah melihat gambar ini? Nah, ini adalah CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit, akrab sekali didengar dengan nama ataupun sebutan prosesor. Nah, ini adalah bagian terpenting dari sebuah komputer karena alat ini merupakan otak dari sebuah komputer. Pernah kan kalian dengar ada yang namanya prosesor Core i3, Core i5, Core i9. Mungkin kalau di HP biasanya quad core ya. Nah, itu adalah prosesor dari sebuah komputer. Yang selanjutnya adalah memori. Memori itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya RAM, ada juga yang namanya ROM. Nah, RAM itu berfungsi untuk menyimpan program dan data secara sementara ketika program dijalankan dan data diproses. RAM ini ada beberapa ukuran. Ada yang RAM yang kapasitasnya 2 GB, ada yang 8 GB, ada yang 4 GB, ada yang 16 GB, ada yang 30 GB ya. Jadi RAM ini sangat penting sekali di dalam laptop ataupun komputer kita ketika kita sedang menjalankan sebuah aplikasi yang sangat berat. Maka komputer ataupun laptop kita tidak akan lola ya, tidak akan lambat pemrosesannya. Yang selanjutnya adalah ROM. ROM ini berfungsi untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Memori ini adalah perangkat pemrosesan. Beginilah bentuk dari memori. Ada yang pernah lihat gambar ini? Saya yakin kalian udah pernah ya. Yang selanjutnya adalah motherboard. Motherboard itu adalah pemrosesan. Biasanya orang lebih senang nyebutnya dengan nama mainboard. Bentuknya seperti gambar ini. Nah, berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal. Biasanya di dalam motherboard itu biasanya untuk CPU biasanya dipasang di motherboard, memori juga dipasang di motherboard, kartu grafis, kartu suara itu juga dipasang di motherboard. Jadi fungsinya sangatlah penting sekali. Tanpa alat ini alat-alat yang lainnya tidak akan bisa berjalan. Nah, ini adalah motherboard, merupakan perangkat pemrosesan ya, yang berfungsi untuk tempat perangkat-perangkat internal. Yang selanjutnya adalah kartu grafis. Kartu grafis atau nama lainnya adalah VGA card
berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk pixel. Tanpa kartu grafis, kita tidak bisa melihat gambar di layar monitor. Jadi sebenarnya kartu grafis ini juga perlu ada di komputer kita. Biasanya yang suka main game itu butuh kartu grafis yang bagus, yang spesifikasinya tinggi. Biasanya dengan menggunakan kartu grafis, maka game yang kita mainkan gambar ataupun tampilannya lebih halus, lebih smooth dan tidak lola ya ketika kita main game. Nah, inilah bentuknya. Kalian di sini mereknya adalah Nvidia. Kartu grafis adalah perangkat pemrosesan. Yang selanjutnya adalah kartu suara. Ada yang pernah lihat gambar ini? Coba kalian perhatikan colokan yang ini, yang Ustadz tandai. Nah, ini adalah kartu suara. Biasanya orang menyebutnya adalah sound card. Sound card berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara. Jadi tanpa alat ini kita tidak bisa mendengar audio ataupun musik yang keluar dari laptop ataupun komputer kita. Jadi perannya sangat penting ya. Tanpa alat ini, jadi speaker tidak akan bisa berbunyi ya tanpa alat yang disebut dengan sound card ini. Ini adalah perangkat pemrosesan. Jadi fungsinya juga sangat penting ya. Masuk ke yang terakhir, yakni media penyimpanan. Saya yakin kalau masalah media penyimpanan kalian udah tahu. Mungkin yang ada di pikiran kalian media penyimpanan itu pasti flash disk, hard disk, memori. Nah, ini media penyimpanan rupanya itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau yang internal apa Ustaz? Kalau yang internal itu contohnya adalah hard disk. Nah, hard disk ini adalah media penyimpanan. Ini biasanya kita bisa menyimpan data dalam kapasitas besar. Untuk ukurannya ada yang 500 GB, ada yang 1 terabyte atau 1000 GB, ada juga yang 2 terabyte. Bahkan ukuran ataupun kapasitasnya terus bertambah. Jadi hard disk ini adalah media penyimpanan internal. Yang selanjutnya adalah flash disk. Kalau flash disk itu baru media penyimpanan eksternal. Media penyimpanan ini berfungsi untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Bentuknya kecil ya, bisa kita bawa kemana saja karena sifatnya yang mudah kita gunakan ya. Dan ukurannya juga macam-macam, ada yang 2 GB, ada yang 4 GB, ada yang 16 GB. Jadi ini sangat membantu sekali untuk menyimpan data. Ini adalah flash disk. Yang selanjutnya ada yang namanya CD. Nah, ada juga yang DVD. Boleh kalian lihat gambarnya. Kalau yang ini adalah CD, kalau yang ini DVD. CD dan DVD ini adalah media penyimpanan. Dia ini adalah media penyimpanan bergerak. Biasanya kalau media penyimpanan bergerak itu biasanya menggunakan teknologi optik. Jadi masih ada sih orang yang pakai media penyimpanan ini, tapi biasanya lebih banyak orang menyimpan data itu di flash disk. Nah, untuk CD ini biasanya minimal kapasitasnya berkisar 650 MB dalam menyimpan data. Berbeda dengan DVD, lebih besar. Ada yang 4,7 GB, ada yang 9,4 GB, ada yang 17,8 GB. Nah, ini adalah media penyimpanan bergerak. Ada CD, ada DVD. Dan yang terakhir adalah Blu-ray disc. Dan saya yakin kalian pernah dengar istilah Blu-ray ya, film Blu-ray. Nah, ini
ini adalah kaset ya, Blu-ray disc namanya. Dan ternyata ini adalah lebih besar lagi dari DVD yang tadi. Kalau Blu-ray disc ini bisa menyimpan data sebesar 25 GB sampai 50 GB. Dan dia dapat membaca dan menulis data dengan kecepatan hingga 53,95 Mbps. Ini adalah perangkat penyimpanan data, Blu-ray disc namanya. Jadi anak-anakku sekalian, perangkat pemrosesan dan penyimpanan data itu ada yang namanya CPU, memori, motherboard, kartu grafis, kartu suara, dan media penyimpanan. Harapannya kalian sudah bisa membedakan dan menjelaskan fungsi dari perangkat pemrosesan dan penyimpanan data ini. Baik, anak sekalian, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.